Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du, anak-anakku sekalian yang saya banggakan, siswa kelas 7 SMP Negeri 16 Samarinda. Alhamdulillah bertemu kita kembali pada pembelajaran jarak jauh mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan materi Sholat Jumat bersama dengan Guru Pendidikan Agama Islam Sudirman SAG MPD. Baiklah anak-anakku sekalian yang saya banggakan, marilah kita bersama-sama mengawali pembelajaran kita ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, agar pembelajaran kita ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita terlebih dahulu berdoa kepadanya. Baiklah anak-anakku sekalian, mari kita mengangkat tangan dengan penuh harapan semoga apa yang kita pelajari dapat bernilai ibadah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma alhimna ilman na'rifu bih awamiraka wa a'rifu bih nawahiyaka warzuqna. Allahumma balagata fahmin nabiyyin wa fasahata hifzil mursalin wa sur'ata ilhamil malaikatil muqarrabin wa akrimna. Allahumma binuril ilmi wa sur'atil fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi waftah lana abwaba rahmatika wa 'allimna israr rahmatika ya arhamar rahimin. Baiklah, selanjutnya Bapak akan sampaikan kompetensi dasar dari materi sholat Jumat ini. Adapun kompetensi dasarnya, yang pertama, menunaikan sholat Jumat sebagai implementasi dari pemahaman ketaatan beribadah. Yang kedua, menghayati perilaku peduli terhadap sesama dan lingkungan sebagai implementasi dari pelaksanaan sholat Jumat. Yang ketiga, memahami ketentuan sholat Jumat. Dan yang keempat, mempraktekkan sholat Jumat. Baiklah anak-anakku sekalian, selanjutnya Bapak perlu sampaikan nilai-nilai perilaku atau karakter yang bisa diambil dari pelajaran pendidikan agama ini dengan materi sholat Jumat. Yang pertama adalah karakter disiplin. Ya, diharapkan siswa lebih banyak lagi meningkatkan kedisiplinannya dalam beribadah. Yang kedua, peduli sosial. Agar siswa ini bisa melihat, bisa memperhatikan, sehingga dia punya perhatian kepada orang lain
terutama kepada orang-orang yang lebih susah daripada kita. Yang ketiga, religius, agar siswa ini lebih paham daripada nilai-nilai ibadah yang dilaksanakannya. Yang keempat, kerjasama. Kita sebagai individu juga sebagai makhluk sosial. Tidak mungkin kita akan bekerja sendiri. Yang kelima, yaitu bersahabat. Tidak mungkin ada siswa yang kepingin hidup menyendiri. Tetapi perlu ada teman, perlu ada sahabat untuk dijadikan sebagai teman bermain dan sebagainya. Baiklah anak-anakku sekalian, selanjutnya yang perlu Bapak sampaikan yaitu masalah peta konsep. Ya, bahwa di pendidikan agama Islam ada dua konsep besar, ya. Dua aspek besar yang perlu dipahami selain daripada aspek spiritual dan sosial. Yang ketiga dan keempat itu adalah pengetahuan dan keterampilan. Dari aspek pengetahuannya, dari materi sholat Jumat ini, yang pertama adalah pengertian sholat Jumat, dalil tentang sholat Jumat, hukum sholat Jumat, rukun sholat Jumat, khutbah sebelum sholat Jumat, syarat wajib sholat Jumat, syarat sah sholat Jumat, sunnah-sunnah sholat Jumat, larangan dalam sholat Jumat, halangan melaksanakan sholat Jumat, dan hikmah sholat Jumat. Sedangkan aspek keterampilannya, nanti anakku sekalian diharapkan membuat dan membacakan konsep khutbah yang bagi laki-laki. Nah, sedangkan membuat dan membacakan konsep ceramah bagi perempuan. Berikutnya adalah tujuan pembelajaran. Nah, setelah mempelajari materi sholat Jumat ini, peserta didik dapat satu, memahami pengertian sholat Jumat. Dua, menjelaskan pengertian sholat Jumat. Tiga, memahami dan menjelaskan dalil-dalil dan hadis-hadis yang terkait dengan sholat Jumat. Yang keempat, mengimplementasikan pemahaman sholat Jumat berjamaah dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah anak-anakku sekalian, kita akan masuk kepada pembahasan materi mulai dari pengertian sholat Jumat. Coba diperhatikan buku paket yang warna hijau, Pendidikan Agama Islam kelas 7 dan lembar kerja siswa. Di situ dijelaskan bahwa pengertian sholat Jumat ialah sholat 2 rakaat dengan berjamaah yang dilaksanakan sesudah khutbah Jumat pada waktu zuhur di hari Jumat. Atau pengertian lain, sholat Jumat ialah sholat wajib atau fardu ain yang dilaksanakan oleh setiap muslim laki-laki setiap minggunya pada hari Jumat. Itulah pengertian daripada sholat Jumat. Selanjutnya, mari kita lihat dalil tentang sholat Jumat. Di dalam Al-Quran, surah Al-Jumu'ah ayat 10, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah
fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Nah, anak-anakku sekalian, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat ini, ya, kalau pada hari Jumat itu kita disegerakan ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Semua aktivitas yang dilakukan oleh manusia, oleh laki-laki yang memenuhi syarat untuk sholat Jumat, maka dia harus menghentikan semua aktivitasnya, segera berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Nah, selanjutnya, apa hukum sholat Jumat? Hukum sholat Jumat itu adalah fardu ain, wajib bagi setiap laki-laki yang sudah dewasa, merdeka, tidak menjadi hamba sahaya, dan bermukim tidak dalam perjalanan jauh. Hal ini dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. An Tariq bin Shihabi qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al-jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslim fi jama'atin illa arba'atan abadan mamlukan au imra'atan au soyiban au maridan. Artinya, dari Tariq bin Shihab berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholat Jumat itu hak yang wajib dilakukan oleh setiap muslim secara berjamaah, kecuali 4 golongan. 1, hamba sahaya. 2, perempuan. 3, anak-anak. Dan 4, orang sakit. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud. Timbul pertanyaan, bagaimana kalau 4 golongan ini mau ikut sholat Jumat? Kalau dia mau sholat Jumat dan tempatnya, masjidnya itu memuat, maka khususnya perempuan itu boleh ikut sholat Jumat. Tetapi kalau tempatnya tidak memuat, maka kaum perempuan lebih baiknya tidak usah sholat Jumat di masjid. Selanjutnya, rukun sholat Jumat. Rukun sholat Jumat sama dengan rukun sholat fardu yang telah kita pelajari pada bab yang terdahulu, bahwa rukun sholat itu ada 13, sama dengan rukun sholat Jumat dan sholat fardu yang lain. Baiklah anak-anakku sekalian, siswa kelas 7 SMP Negeri 16 Samarinda yang saya banggakan, yang saya cintai. Sebelum sholat Jumat itu ada
rangkaian yang wajib dilaksanakan, yaitu namanya khutbah Jumat. Lalu apa pengertian khutbah Jumat? Coba diperhatikan buku LKS-nya. Khutbah Jumat ialah khutbah yang disampaikan oleh khatib sebelum sholat Jumat. Sedangkan khatib Jumat ialah orang yang menyampaikan khutbah kepada jamaah sholat Jumat. Selanjutnya kita akan bahas masalah rukun khutbah Jumat. Tadi yang kita bahas itu rukun sholat Jumat, sekarang adalah rukun khutbah Jumat. Rukun khutbah Jumat itu ada 6. Yang pertama, mengucapkan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Atau yang agak lebih panjang sedikit, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang ketiga, membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholawatnya di sini ada yang pendek, ada yang sedang, ada yang panjang. Kalau mau yang pendek, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya. Mau dia agak panjang, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mau yang agak lebih panjang, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim hingga akhir kalimat. Yang keempat, khatib itu berwasiat, memberi nasihat kepada jamaah Jumat agar lebih meningkatkan keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan kepedulian sosialnya di dalam masyarakat dan nasihat-nasihat yang lainnya. Yang kelima, khatib membaca ayat-ayat Al-Quran pada salah satu dari 2 khutbah. Ya. Ayatnya berkaitan masalah khutbah yang disampaikan pada saat itu, ya, isi daripada khutbahnya. Yang keenam adalah berdoa untuk semua umat Islam pada khutbah yang kedua. Ya. Baiklah anak-anakku sekalian, kita akan membahas selanjutnya itu syarat khutbah Jumat. Ya. Syarat khutbah Jumat yang pertama adalah khutbah Jumat dilaksanakan tepat siang hari saat matahari tinggi dan mulai bergerak condong ke arah barat. Yang kedua, khutbah Jumat dilaksanakan dengan berdiri jika mampu. Ya. Yang ketiga, khatib hendaklah duduk di antara 2 khutbah. Yang keempat, khutbah disampaikan dengan suara yang keras dan jelas didengar oleh jamaah. Yang kelima, khutbah Jumat dilaksanakan secara berturut-turut, jaraknya antara keduanya. Artinya itu ada interval antara khutbah pertama dan khutbah kedua. Yang keenam, khatib suci dari hadas dan najis. Dan yang ketujuh adalah khatib menutup aurat, artinya memakai pakaian yang pantas di dalam
pada saat menyampaikan khutbah. Selanjutnya, anak-anakku sekalian, sunnah khutbah Jumat. Yang pertama bahwa khutbah Jumat itu disampaikan atau dilaksanakan di atas mimbar atau di tempat yang sedikit tinggi daripada jamaah. Artinya bahwa di atas mimbar ini agar jamaah yang paling belakang sana itu masih bisa melihat khatib. Begitu juga khatib masih bisa melihat jamaah yang di belakang. Yang kedua, memberi salam pada khutbah pertama. Ya, diawali dengan salam. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Ya. Misalnya kita orang Indonesia ini, yang kita ngerti bahasa Indonesia, maka khatibnya itu jangan menggunakan bahasa Arab atau bahasa Inggris. Ya, karena pasti ada jamaah yang tidak mengerti. Ya, jadi maka gunakanlah bahasa yang mudah dipahami oleh jamaah. Yang keempat, bahwa khutbah Jumat itu harus jelas dan fasih disampaikan. Ya. Harus jelas dan fasih. Ya. Makanya kalau zaman sekarang ini kita menggunakan pengeras suara, maka pengeras suaranya itu harus mampu lebih jelas didengar oleh jamaah. Apalagi kalau khatibnya itu kecil suaranya, maka harus menggunakan pengeras suara yang bagus. Ya. Yang kelima, khutbah tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Ya, kalau terlalu panjang, khawatir nanti jamaahnya itu ada yang tertidur, ada yang mau bekerja buru-buru pulang, dan sebagainya. Nah, ini perlu diperhatikan supaya tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Selanjutnya adalah syarat wajib sholat Jumat. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk melaksanakan sholat Jumat. Yang pertama, beragama Islam. Jadi yang dianjurkan sholat Jumat itu adalah orang yang beragama Islam. Orang selain Islam tidak wajib melaksanakan sholat Jumat. Yang kedua, orang itu baligh, artinya dewasa. Anak-anak tidak diwajibkan, tetapi boleh ikut melaksanakan sholat Jumat. Yang ketiga, berakal sehat. Ya, berakal sehat. Orang yang gila, yang hilang kesadarannya, akal sehatnya, maka tidak wajib ikut sholat Jumat. Yang keempat, laki-laki. Perempuan tidak wajib, tetapi kalau mau dan tempatnya tersedia, maka dibolehkan. Ya. Yang kelima, sehat. Orang yang sedang sakit atau berhalangan tidak wajib. Ya. Dia tidak bisa bangun, ya, dan sebagainya. Ya. Yang keenam, orang itu bermukim, artinya menetap di kampungnya. Ya. Orang yang sedang dalam perjalanan atau musafir tidak wajib. Ya, contoh kita ini di Luar Bakung, ya, tinggal di Luar Bakung, maka kita wajib
sholat Jumat. Tetapi orang yang melakukan perjalanan, misalnya ada orang dari Kutai Timur umpamanya mau ke Balikpapan, pas di Samarinda waktunya sholat Jumat dilaksanakan, tinggal dipilih mau ikut sholat Jumat atau dia terus melanjutkan perjalanannya. Jadi dia tidak wajib. Tapi kalau dia mau sholat Jumat, terserah orangnya, ya, tidak dilarang, ya. Baiklah anak-anak sekalian, siswa kelas 7 SMP Negeri 16 Samarinda, kita akan melanjutkan ke materi berikutnya, yaitu syarat sah sholat Jumat. Ya. Ada beberapa hal yang menjadi syarat sah sholat Jumat. Yang pertama, bahwa sholat Jumat itu dilaksanakan di tempat yang telah dijadikan tempat bermukim oleh penduduknya, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Contoh, kita di sekitar kita ini banyak masjid yang telah ditetapkan sebagai tempat untuk sholat Jumat. Ada Masjid Istiqlal, ada Masjid Nurul Huda, ada Masjid Ar-Rasyidin, ya, ada Masjid Islamic Center, dan banyak di mana-mana masjid berada, dibangun oleh masyarakat untuk kepentingan sholat berjamaah, termasuk sholat Jumat. Yang kedua, sholat Jumat itu dilaksanakan secara berjamaah. Tidak sah hukumnya dilaksanakan sendiri-sendiri. Di sini ada dua perbedaan. Ya, yang pertama adalah ada beranggapan bahwa sholat Jumat itu sah dilaksanakan minimal 40 orang. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, bahwa sholat Jumat berjamaah sah dilaksanakan apabila ada imam, khatib, dan jamaah satu orang, minimal 2 orang. Itu sudah sah. Ini dua pendapat, ya. Yang ketiga, dilaksanakan pada waktu zuhur di hari Jumat. Yang keempat, sholat Jumat dilaksanakan dengan didahului 2 khutbah. Ya, sebagaimana tadi kita jelaskan di awal. Selanjutnya, mari kita lihat sunnah-sunnah yang berkaitan pelaksanaan sholat Jumat. Ada beberapa hal sunnah-sunnah yang berkaitan erat, ya, dengan pelaksanaan sholat Jumat. Ya. Yang pertama, kita disunnahkan mandi terlebih dahulu sebelum pergi ke masjid. Ya, kita mandi, ya, mandi sunnah namanya, ya. Yang kedua, memakai pakaian yang bagus dan disunnahkan berwarna putih. Ya, warna putih ini adalah warna kesukaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, kita disunnahkan memakai wangi-wangian, yang tentunya wangi-wangian ini tidak membuat orang atau dengan kata lain, wangi-wangian ini membuat badan kita segar, ya. Tetapi jangan sampai mengganggu orang lain. Selanjutnya adalah memotong kuku.
menggunting kumis, menyisir rambut. Ya, jadi sebelum pada hari Kamis atau hari Jumat sebelum pergi ke masjid, maka disunahkan memotong kuku, ya, yang panjang-panjang kukunya itu digunting, dipotong, dibersihkan kotoran-kotorannya. Ya, bagi yang berkumis, ya, kumisnya dirapikan dan menyisir rambut. Jangan sampai rambutnya itu acak-acakan, kurang bagus dilihat. Yang kelima, menyegerakan pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Ya, kebiasaan kita ini khususnya remaja-remaja, ya, kadang pergi ke masjid tetapi duduk di parkiran motor, cerita dulu, nanti setelah iqamah baru masuk. Sebenarnya tidak boleh. Ya, begitu dia pergi ke masjid, pergi masuk mencari tempat di dalam, kalau penuh di pelatarannya, itu sudah bagian daripada masjid. Jangan tinggal di parkiran motor, cerita, bahkan ada yang sambil main HP dan sebagainya. Ya, tidak boleh. Selanjutnya melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid. Ya, begitu masuk ke masjid, sebelum duduk, itu sebaiknya sholat sunnah 2 rakaat, namanya tahiyatul masjid. Maksudnya itu menghormati masjid. Selanjutnya membaca Al-Quran atau berzikir sebelum khutbah Jumat. Ya. Yang selanjutnya memperbanyak doa dan sholawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah sunnah-sunnah yang dianjurkan dilaksanakan sambil menunggu sholat Jumat. Baik, berikutnya yang perlu Bapak sampaikan, yang berkaitan juga dalam pelaksanaan sholat Jumat, yaitu larangan di dalam pelaksanaan sholat Jumat. Ada beberapa larangan bagi orang yang sedang melaksanakan rangkaian sholat Jumat pada saat khatib berkhutbah, karena dapat membuat sholat Jumatnya menjadi sia-sia. Larangan yang dimaksud sebagai berikut: bercakap-cakap, apalagi bercanda. Ketika khatib menyampaikan, ketika muazin mulai mengumandangkan azan, maka konsentrasi kita, perhatian kita itu sudah mulai terpusat ke rangkaian sholat Jumat itu. Jangan berbicara, ya, dan apalagi bercanda, itu tidak boleh, itu dilarang. Ya. Yang kedua, datang ke masjid setelah iqamah. Nah, ini banyak sekali terjadi. Ya. Seharusnya dia harus masuk ke masjid, malah singgah di tempat-tempat di bawah pohon sekitar masjid itu, cerita dulu di situ. Setelah iqamah baru dia masuk. Itu tidak boleh, ya. Yang ketiga, menegur orang dengan bersuara. Nah, ini umpamanya ada orang bercerita, ada orang bercakap-cakap, bercanda di sebelah kita, kemudian juga menegur, jangan ribut, sebentar dia sendiri yang bersuara. Itu tidak boleh. Caranya bagaimana? Ya, mungkin ada cara lain seperti menepuk-nepuk pahanya supaya berhenti, atau menatapnya, ya. Tapi jangan bersuara. Ya. Yang keempat, membaca Al-Quran ketika khatib berkhutbah. Pokoknya aktivitas selain perhatian ke khatib itu juga dilarang. Ya. Termasuk membaca Al-Quran juga dilarang ketika khatib menyampaikan khutbah. Termasuk membaca buku. Nah, ini ada juga yang bawa HP.
Ya. Buka HP dan sebagainya. Itu begitu mau masuk masjid, sebaiknya kalau bawa HP, HP-nya itu dimatikan. Ya. Dia matikan. Karena itu akan mengganggu. Mengganggu kita, mengganggu orang lain. Yang selanjutnya adalah tidak menyimak apa-apa yang disampaikan. Apa ini? Selain ya. Tidak menyimak apa-apa selain yang disampaikan oleh khatib. Ya, jadi termasuk tadi kalau bawa HP bunyi ting ting ting, itu jangan dihiraukan, langsung matikan. Yang perlu kita simak itu hanya yang disampaikan oleh khatib. Baiklah siswa kelas 7 SMP Negeri 16 Samarinda yang saya banggakan dan saya cintai. Selanjutnya, hal-hal yang menyebabkan orang terhalang melaksanakan sholat Jumat. Baiklah, kita lihat ada beberapa sebab yang menjadi penghalang seseorang tidak melaksanakan sholat Jumat sebagai berikut. 1. Sakit keras sehingga tidak mampu melaksanakan sholat Jumat. Tidak bisa bangun, tidak bisa berjalan dan sebagainya. Ya. Yang kedua, musafir dalam perjalanan. Seperti saya katakan tadi, orang melakukan perjalanan jauh, ya, pergi menuntut ilmu, ya. Perjalanannya itu untuk menuntut ilmu, ya, untuk mencari ridha Allah, ya. Itu disebut dengan musafir. Jangan orang melaksanakan perjalanan jauh, tetapi ada niat tidak baiknya, ya. Tapi harus punya niat baik mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, karena hujan lebat. Ya. Umpamanya dia tidak punya payung, tidak punya mantel, tidak punya mobil. Dia mau pergi ke masjid tapi hujan lebat, ya. Kilat menyambar di mana-mana, ya, takut keluar rumah. Begitu keluar rumah langsung kena petir, yaitu rasa takut, sehingga tidak pergi sholat berjamaah. Nah, itu menjadi penghalang. Yang selanjutnya angin kencang. Ya, tadi hampir sama, yaitu angin kencang diikuti dengan petir yang menyambar kiri kanan, ya. Banjir. Nah, masjidnya di sana, kita di sini, di depan rumah itu banjirnya sampai di leher atau sampai di pinggang. Itu menjadi penghalang kita pergi sholat Jumat. Ya. Khawatir nanti kita keluar rumah bukannya sampai di masjid, tetapi kita sudah ditemukan di tengah sungai sana. Ya. Itu juga menjadi penghalang sholat Jumat. Anak-anakku sekalian, selanjutnya kita lihat hikmah sholat Jumat. Segala aktivitas yang kita lakukan itu ada nilainya, ada maknanya, ada hikmahnya, ya. Terutama sekali ini masalah sholat Jumat. Ada hikmah di dalam pelaksanaan sholat Jumat. Di antaranya adalah memuliakan hari Jumat. Ya. Di antara 7 hari, hari Jumat ini disebut dengan Sayyidul Ayyam, ya. Penghulunya, pemimpinnya hari-hari yang lain. Nah, maka kita ini pergi sholat Jumat berarti kita memuliakan hari Jumat. Yang kedua, menguatkan tali silaturahmi.
Sholat Jumat yang dilaksanakan secara berjamaah, pasti kita akan bertemu dengan orang lain, baik orang yang sudah kita kenal maupun orang yang belum kita kenal. Nah, pada saat setelah melaksanakan sholat Jumat, ya, orang yang terbiasa memberi salam ke kanan, memberi salam ke kiri, dia memberi jabat tangan, ya, saling berjabat tangan. Maka disitulah akan terjalin silaturahmi di antara satu sama lain. Yang ketiga, berkumpulnya umat Islam dalam masjid merupakan salah satu cara untuk mencari barakah Allah. Tadi saya katakan salam ke kanan, salam ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam ke kanan. Ada 3 doa di dalamnya. Assalamu, semoga keselamatan. Ya, Assalamualaikum warahmatullah. Allah merahmati, wabarakatuh. Nah, semoga Allah memberkati kamu. Jadi yang di tengah ini mendoakan jamaah sebelah kanannya, dan kemudian dia mendoakan jamaah di sebelah kiri. Maka disitulah barakah Allah Subhanahu wa ta'ala akan turun. Ya, karena satu sama lain saling mendoakan. Yang keempat, dengan sering berjamaah di masjid bisa menambah semangat kerja kita karena melihat orang-orang yang semangat beribadah di masjid. Ya, di masjid itu kita bisa mengambil pelajaran. Oh, si anu saja itu pekerjaannya bagus, direktur, kepala bagian, tetap rajin sholat. Saya ini belum ada apa-apanya, kok malas. Nah, maka di situ akan termotivasi seseorang untuk melaksanakan sholat Jumat. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa ta'ala akan melipat gandakan pahala kebaikannya. Ya. Maka setiap kebaikan itu akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya adalah membiasakan diri untuk disiplin terhadap waktu. Nah, tadi salah satu karakternya itu adalah disiplin. Ya. Maka kita akan terbiasa untuk berdisiplin dalam kegiatan apa saja. Ya. Kuncinya di situ adalah di pelaksanaan sholat. Kalau kita betul-betul memahami sholat berjamaah termasuk waktu sholatnya, maka kita akan mampu melaksanakan kegiatan apa saja secara dengan disiplin. Ya. Jadi kuncinya di situ. Ya. Jadi inilah hikmah-hikmah yang akan kita dapatkan, yang kita lakukan, kita akan peroleh dari pelaksanaan sholat Jumat. Baiklah, anak-anakku sekalian, demikianlah pembahasan materi kita pada hari ini dengan materi sholat Jumat. Dan marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga seluruh rangkaian materi yang kita pelajari pada hari ini itu dilipat gandakan nilai pahalanya. Mari kita mengangkat tangan berdoa kepada Allah. A'udzu billahi syami'il alimi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ikhrajna min zulumatil wahmi
wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatika wa sahhil lana abwaba fadlika ya arhamar rahimin. Baiklah anak-anakku sekalian, siswa kelas 7 SMP Negeri 16 Samarinda, terima kasih atas perhatiannya. Marilah kita bersama-sama menutup pembelajaran jarak jauh ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.